semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan nafas kehidupan bagi kita semua. Adapun topik yang ingin kami presentasikan mengenai konsep dasar keseimbangan dan keseimbangan umum antar pasar. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Septideni Payung, NPM 198320239 jurusan manajemen. Saya di sini berperan sebagai moderator sekaligus sebagai penyampaian materi. Saya akan membacakan materi hasil diskusi kami. Sebelum mendalami materi tentang konsep dasar keseimbangan dan keseimbangan umum antar pasar, kita harus mengetahui apa itu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Proses ini penting guna menentukan bahwa kurva keseimbangan stabil ataupun tidak. Kurva tersebut dapat dikalkulasikan dengan rumus keseimbangan dari pasar. Kondisi ini juga menjelaskan adanya kesamaan antara harga produk yang diminta konsumen dan yang ditawarkan produsen. Jika keseimbangan dalam pasar telah tercapai, semua harga akan cenderung stabil. Kondisi ini pun dikenal dengan istilah keseimbangan harga. Keseimbangan harga dapat terjadi tergantung kekuatan permintaan dan penawaran. Dengan kata lain, jika permintaan konsumen lebih kuat dibandingkan penawaran produsen, harga suatu produk akan meningkat. Sebaliknya, bila penawaran yang lebih kuat daripada permintaan, harga barang pun akan menurun. Cara menghitung jumlah keseimbangan dalam pasar menggunakan rumus QD sama dengan QS sama dengan QE, atau PD sama dengan PS sama dengan PE. Dengan keterangan Q sama dengan quantity atau jumlah atau stok, P sama dengan price atau harga, D sama dengan demand atau permintaan, S sama dengan supply atau penawaran, E sama dengan equilibrium atau keseimbangan. Tapi keseimbangan pasar muncul pada titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Baik, saya akan menjelaskan tentang keseimbangan umum antar pasar, menjelaskan keterkaitan keseimbangan yang terjadi di suatu pasar terhadap keseimbangan di pasar-pasar lainnya. Dengan analisis ini, kemudian bisa diketahui dampak adanya gangguan keseimbangan di suatu pasar terhadap pasar lain. Adanya kenaikan harga input tenaga kerja akan berpengaruh terhadap pasar tenaga kerja dan pasar komoditas, baik komoditas yang banyak menggunakan tenaga kerja ataupun tidak. Keseimbangan umum mencerminkan harga dan kuantitas keseimbangan yang terjadi secara simultan pada berbagai pasar. Keseimbangan ini juga terkait dengan produksi di setiap pasar komoditas, sandang, pangan, industri pengolahan, dan juga yang lain-lain. Misalnya, jika terjadi perubahan upah, maka hal ini tidak hanya akan berpengaruh terhadap pasar tenaga kerja, namun juga secara bertahap akan mempengaruhi produksi sandang, pangan, barang-barang manufaktur, dan juga seterusnya. Perhatian utama dalam keseimbangan umum adalah untuk menunjukkan adanya keterkaitan antar pasar. Setiap perubahan di suatu pasar akan memiliki dampak positif dan juga dampak negatif, mau itu secara langsung ataupun tidak langsung terhadap pasar yang lain. Sebagai misalnya, akibat adanya perubahan pada teknologi komputer, biaya produksi terhadap barang-barang berteknologi tinggi menurun mengikuti adanya penggunaan komputer secara besar-besaran dalam memproduksi barang tersebut. Hal ini sebaliknya akan berdampak pada kenaikan penawaran. Dan mekanisme ini biasanya disebut dengan mekanisme transmisi. Permintaan dan penawaran. Yang pertama, penjualan menyediakan barang sesuai permintaan, yang artinya para penjual atau para pedagang hanya menyediakan barang atau produk sesuai dengan permintaan para konsumen. Yang kedua, persediaan barang sesuai penawaran pembeli, di mana persediaan barang atau stok produk harus benar-benar yang dibutuhkan oleh para konsumen, di mana jika suatu saat produk tersebut atau barang tersebut langka, maka para konsumen tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut. Yang ketiga, keseimbangan permintaan dan ketersediaan barang, di mana yang nomor 3 ini
sangat berpengaruh dengan harga. Apabila barang yang sudah di stok tadi mengalami kenaikan, maka para konsumen harus siap dengan harga tersebut. Yang keempat ada persediaan barang sesuai penawaran pembeli, sama dengan yang nomor 2, di mana pedagang hanya menyediakan kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh para konsumen. Yang kelima ada penentuan harga. Penentuan harga artinya si penjual dan si pembeli sama-sama sepakat dengan harga barang atau harga produk tersebut. Yang terakhir ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran artinya jika suatu saat barang atau harga barang tersebut sudah melewati batas normal atau batas harga pasar sebelumnya, maka pembeli dan si penjual boleh melakukan sistem tawar-menawar yang dimana akan mengembalikan keseimbangan harga pasar. Model keseimbangan umum. Model keseimbangan umum adalah model analisis keseimbangan harga dan output pasar dengan pendekatan keterkaitan antar barang dan antar pasar dengan asumsi perfectly competitive price system. Yang pertama, perfectly competitive price system artinya terdapat pembeli dalam jumlah besar yang menjadikan tingkat harga sebagai faktor oksogen, dan dalam melakukan konsumsi para pembeli ini memaksimumkan tingkat kepuasan. Yang kedua, permintaan keseimbangan umum. Artinya, dalam analisis keseimbangan umum, konsumen diasumsikan memiliki fungsi kepuasan yang homogen. Individu memiliki tingkat konsumsi berdasarkan tingkat pendapatan dan harga barang-barang. Yang ketiga, penawaran dalam keseimbangan umum. Artinya, dalam model keseimbangan umum, hal yang lebih kompleks untuk dimodelkan adalah sisi penawaran. Dalam model keseimbangan umum juga, produksi diasumsikan efisien dalam alokasi faktor. Di sini saya akan melanjutkan tentang kegagalan pasar. Kegagalan pasar adalah suatu kondisi di mana pasar mengalami kegagalan dalam menyediakan kebutuhan pasar secara efisien atau ketimpangan antara produsen dan konsumen. Dalam hal ini, mekanisme pasar yang tidak efisien akan menyebabkan kebutuhan pasar yang dihasilkan menjadi terlalu banyak atau terlalu sedikit. Suatu pasar dikatakan gagal jika tidak bisa memberikan jumlah yang optimal secara kebutuhan sosial. Dari sinilah dibutuhkan sebuah sistem pasar yang dikolaborasikan antara pemerintah dan pasar bebas. Faktor kegagalan pasar. Yang pertama yaitu barang publik. Barang publik adalah barang yang dikonsumsi oleh banyak penduduk dan biayanya tidak meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah konsumen. Barang publik menciptakan kegagalan pasar jika bagian dari populasi yang mengonsumsi barang gagal membayar tetapi terus menggunakan barang tersebut sebagai pembayaran sebenarnya. Contoh dari pelayanan publik yaitu pelayanan polisi. Adalah barang publik yang berhak dinikmati oleh setiap warga negara, terlepas dari apakah mereka membayar pajak kepada pemerintah atau tidak. Kedua yaitu monopoli alamiah. Maksud dari monopoli alamiah yaitu beberapa jenis barang yang hanya diproduksi oleh satu produsen saja. Meski pemerintah sudah menghapuskan monopoli satu industri, persaingan antar produsen dan akan terus menyebabkan monopoli. Di sini peran pemerintah untuk mewujudkan keseimbangan pasar. Campur tangan pemerintah dapat dengan cara memproduksi barang tersebut oleh pemerintah itu sendiri atau menyerahkannya ke pihak swasta. Selanjutnya yang ketiga yaitu adanya kegagalan informasi. Maksud dari kegagalan informasi yaitu informasi pasar diperlukan untuk menyeimbangkan pemerintahan dan penawaran informasi pasar juga dibutuhkan masyarakat untuk mengetahui harga teknik suatu produk. Jika informasi yang didapatkan kurang tepat, maka pembeli harus membayar lebih mahal. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, yaitu ada eksternalitas. Adalah biaya atau pemanfaatan yang ditimpakan maupun diberikan pada suatu individu dan kelompok yang berada di suatu transaksi. Jika biaya atau manfaat sosial seperti ini diabaikan, keputusan rumah tangga maupun perusahaan cenderung keliru atau efisien.